Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah usul fiqh serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Nurul Fadilah dari Fakultas Agama Islam kelas 2B. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari jawaban ulangan tengah semester mata kuliah usul fikih, yaitu pertanyaan pertama adalah bagaimana definisi usul fikih secara terminologi. Nah, usul adalah jamak dari asl, yang berarti sesuatu yang menjadi pondasi bagi yang lainnya. Nah, fikih secara etimologi yaitu pengetahuan atau pemahaman terhadap hukum-hukum syar'i atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat. Nah, untuk jawaban nomor 2 yaitu pertanyaannya, usul fikih merupakan sebuah metode istinbatul ahkam yang prosesnya mengalami kemajuan dan sampai hari ini masih digunakan oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia. Bagaimana metode Istanbul Ahkam yang diajarkan dalam kitab-kitab usul fikih ulama klasik. Nah, di sini saya akan menjawab bahwa ada beberapa metode istinbat hukum yang ada di dalam Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam metode istinbat hukum ini yang berada di mazhab Syafi'i. Keempat imam mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk atau dalil utama kepada hukum Allah SWT. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Quran dan Sunnah seperti qiyas, istihsan, dan istislah, dan lainnya. Tetapi, dalil ini hanya sebagai dalil pendukung, yang lainnya merupakan alat bentuk untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Oleh karena itu yang disebut sebagai dalil-dalil pendukung. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, pada sisi lain tersebut juga sebagai metode istinbat. Para ulama imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam. Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam istinbat ini antara lain ada Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan menggunakan Al-Qiyas dan At-Takhir bila menghadapi ikhtilaf. Nah, dalam mempelajari selanjutnya di nomor 3 itu ada pertanyaan yang pertanyaannya, usul fikih akan senantiasa eksis, keberadaannya tidak terukur dengan waktu dan zaman. Maka saudara selaku akademis, bagaimana menerapkan salah satu manfaat dari usul fikih di dalam memutuskan suatu persoalan hukum dengan menggunakan metode hukum yang diajarkan oleh usul fikih. Nah, menurut saya ini, dengan mempelajari usul fikih, kita dapat mengetahui mana dalil-dalil yang kuat dan lemah yang digunakan sebagai dasar hukum fikih suatu mazhab. Dengan mengetahuinya, kita akan menjadi lebih terbuka dan toleransi terhadap perbedaan pandangan di dalam umat Islam untuk mengetahui dasar-dasar dalam berdalil dan membedakan suatu dalil. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dengan jawaban ulangan tengah semester genap ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.